Al-Fatihah terlebih dahulu secara bersama-sama. Dan untuk yang teman-teman yang beda agama bisa menyesuaikan. Mari kita membaca Al-Fatihah secara bersama. Al-Fatihah. Oke, untuk kegiatan selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Monggo kepada yang bertugas, Ibu Dini Rahmawati, kami persilahkan. Dan untuk Bapak Ibu semua bisa memposisikan posisinya masing-masing. Posisi sempurna, siap. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya, kesiapan di kantor pos, kesiapan dari Pemda yang diundang siapa dari Kementerian. Terima kasih untuk Mbak Dini sudah menyiapkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kita menyanyikan Mars Kementerian Agama. Monggo kepada yang bertugas, saya persilahkan. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa, ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan
masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan kita menyanyikan lagu kebangsaan dan Mars Kemenang, kita bisa menjadikan ASN yang lebih baik lagi. Untuk selanjutnya, yaitu kegiatannya adalah doa. Doa yang akan dipimpin oleh Bu Anis. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Pujian orang-orang yang bersyukur, pujian orang-orang yang menikmati nikmat, pujian yang memadai nikmat-nikmat-Mu dan menuntut tambahannya. Ya Tuhan kami, bagimu segala puji sebagaimana layaknya keagungan zat-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Allahumma ya Allah ya Rabbana, pada hari yang berbahagia ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan pelatihan dasar. Kami memohon kepadamu ya Allah agar acara ini berjalan dengan lancar, tanpa hambatan dan penuh keberkahan dari awal hingga akhir. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jadikanlah latsar ini sebagai sarana bagi kami untuk menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan potensi diri kami. Berikanlah kami kemudahan dalam memahami setiap materi yang disampaikan. Bukakanlah pintu hati dan pikiran kami untuk menerima setiap pelajaran dengan baik. Ya Allah yang Maha memberi petunjuk, bimbinglah para instruktur, fasilitator, dan seluruh panitia dalam menjalankan tugas mereka, agar dapat memberikan yang terbaik bagi kami. Limpahkanlah kesabaran, keikhlasan, dan kejelasan dalam setiap penyampaian. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, jadikanlah latsar ini sebagai bekal yang bermanfaat bagi kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan berakhlak mulia. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa berkontribusi positif bagi agama, bangsa, dan negara.
Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bentuk kemalasan, kelalaian, dan hal-hal yang dapat mengurangi keberkahan latsar ini. Satukanlah hati kami dalam semangat kebersamaan dan persaudaraan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih pada Bu Anis yang sudah memimpin doa. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Anis tadi, doa-doanya semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, cukup sekian kegiatan apel pada pagi hari ini. Em, saya sebagai pemimpin apel pada pagi hari ini, mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dan banyak sekali kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya pribadi atas nama Benti Wiharani, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir untuk pagi ini. Untuk pagi ini kita dari pagi ini sampai sore nanti kita ada 2 materi. Yang pertama nanti kita ada materi dari ada WI kita, nanti ada Pak Junaidi dan Bu Lili, dan selanjutnya nanti 9:30 kita ada materi dari Kepala Biro Kepegawaian yaitu Pak Wawan Junaidi. Ye. Ini saya mau nanya dulu ini Pak Junaidi, ini konsepnya bagaimana ini? Pak Green Pengennya on kamera. On cam, on cam. Mana dirimu tidak kelihatan itu. digawe. Konsepnya gimana? Maksud saya, Oke, nanti kan saya menyampaikan materi eh, ya. sesuai jadwal. Oke dah. Mhm. Karena saya kebetulan di angkatan 7, ini angkatan 1, 7. angkatan Nah, satu, kelompok kelompok kelompok. 1, kelompok 3, kelompok 4. Nah, Ya, Hah? oke. 1, 2, 4. 1, 3, 4, 1, 2, 4. Saya Ya, Oke. 1, 2, 4. Oke. Nah, Ini, ngenalinnya jadi satu aja Pak. Pak Green nanti tinggal eh, ngenalin Bu Lili. eh, Bi. Jadi gini, oke, nanti kan saya ini berarti kelompok 3 kan masih ikut ini. Iya, nah ini Oke, makanya saya oke, mau nanti tanya dulu. pengarahan pengarahan nanti akan saya sampaikan dulu setelah jalan buka. Saya kaitannya dengan tugas-tugas di hari ini kan hari kedua. Hari pertama agenda 2, hari pertama agenda Oke. 2. Nanti ada tugas nanti saya sampaikan dulu aja setelah jenengan buka, Oh, nanti akan saya menyampaikan hal-hal yang terkait eh, hanya tugas untuk kelompok 3 karena ikut Mbak Lili. Nanti hmm, upload di PLC-nya tentu berbeda ya. Nanti biar tidak terjadi kekeliruan. Nanti akan saya beri nama kelompok. Jadi tugas hari pertama, hari kedua, hari ketiga berarti saya untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Kan begitu nanti. ya. Heeh. Terus karena ini nanti terakhir sampai pukul setengah 6 ya Mas ya? Oh, ya jangan Bapak, ini hari Jumat, Pak. Ya, makanya. Oke. Untuk Malah jam 6 kurang seperempat Pak malah kalau jadwalnya. Jarman kurang selempat. Oke. Iya. Iya. Untuk kebijakan Mas Green dan Mbak Lulu dan siapa ini Mas Fandi. Mas Pandi sama Mbak Mulainya Ferry. jam berarti setengah 10 ya tadi ya. Iya, untuk ini ya, Jadi untuk materi kita ini sampai berarti habis Kepala materi Biro. kelompok 1 berarti berhenti dulu kan gitu kan. Kita 8 8 Hmm. kita akan mulai 8 8:45 8 Mas 9:30 berarti kurang 1 jam berarti saya. Kan 3 jam toh. Kita Iya, ya, oke, enggak. jadi Jadi saya ini ngikuti si mau, pejabat dulu. nah, enggak, Abi. ini Jun mau langsung 1, 2, 4 atau nanti mau mengikuti kita ini 1, 2, 4 langsung, ya kan? Nah, Terus aku atau mau sesuai aku manut jadwal aja? aku manut sampean aku Ah, aku mbok ah, piye gelem aku.
Nah, kalau Satu kita, aja Pak Jun. Langsung 3 kelas langsung. Ya, iya, Gitu ya itu cocok. aja. kalau, Aku ya Pesertanya kan cocok juga enak banget nih. nih aku. Wih, nah, tak Nah, pengen tuh jadi, kok. kan. Wih. jadi kita nanti tidak usah Pesertanya aja sampai, pada senyum. nah, tadi kita nanti tidak usah sampai malam, Wah, aku kan cocok gitu. banget. Aku Selesai mau nih jenengan Memang gitu. aku mau nunggu-nunggu anu panitia gitu. Kalau Nah, panitia seperti itu saya sangat setuju sekali gitu. Jadi saya menyampaikan materi berarti diatur wae jenengan. Aku teko jam piro? Langsung ya siji loro papat teko jam piro? Dari jam Ya, 8 sampai jam eh, berapa? jadi kan nanti kita dua kan ini JP sampai paling. 9:30, ya kan? Nah, Nah, nanti kemudian selain gini aja, kebijakan nanti dulu. habis habis Jumatan Heeh, kan disambung lagi. Habis heeh, Jumatan nanti kita kan Zoom ini nanti digunakan oleh Mbak Lili. heeh. Terus Nah, boleh. gitu aja. Jadi selesainya itu aja. Selesainya sebelum Jumatan. Ya enggak, Setengah maksudnya setelah 10. tengah Oh, Jam berapa? Setengah ojo 10. Toh kan dua ojo JP aja kan. mesake. Enggak. Jadi kalau kira-kira kalau setengah 10 Pak Jun nyanda enggak ini jamnya? udah anak itu saya Enggak nyanda. digadekke setengah 10 tek nyandak jam 6 sore ya nyandak oh gara tak strategi aku manut Enggak, Pak sampean. Jun fleksibelnya kita yang gimana? Enak kita Setengah yang jam 10. selesai, Pak ya kan? Pak pejabat nanti selesainya jam berapa Mas? Kalau itu kita nggak tahu kemungkinan sampai Jumatan, Pak. Kita gitu aja. Oh gitu. Ya seandainya Mm-mm. ngene we, aku yo Mm-mm. ben penak seandainya nanti wong pejabat itu kan orang mungkin arep mulang suwe banget orang mungkin. Ya, Aman. ye. Nanti kalau pejabat misalkan selesai, ini kan melu pejabat semua. Mhm. Ini nanti mau Ya. jam istilahnya jam 11 selesai. Aku engko tak nambah 20 menit rapopo. Piye ora? Cocok ora? Aku dhewe ora rasa. Udah gini aja sih paling enak, Pak Jun ya. Heeh. Setengah 10 gitu ya. Mas Pandi nanti Mbak Lili jam berapa, Mas Pandi? Lili itu sebentar. Empat Kalau belas nggak tiga salah, puluh. iya 14.30. Udah gini 14.30 aja lah. sore. Udah kita Hmm. nanti mamang-mamang semuanya, Pak Jun kita juga Heeh. bingung ya kan. Heeh, Jadi heeh. udah gini aja nanti hari ini saat ini Pak Jun sampai setengah 10. Nanti kalaupun mau dilanjutkan ya kan, kita pakainya jam 13 aja. Maksimal Pak Jun itu sampai jam 14. Oke, heeh, wis ngono wae. Gitu Nek, ya. heeh, heeh, heeh. Ya, oke oke Gi- gitu aja. Engko tak Gitu aja tambahi ya. sedelok. Oke. Bar Jumat sedelok gitu Ya, aja ya. ya. Nah, Heeh. gitu ya Ya, teman-teman ya. ya. Untuk ini untuk kelompok 3 silahkan menghilangkan diri dulu. Heeh. Diusir. Kelompok 3 silahkan. Turun dulu kelompok 3. Saya ketemu berarti saya oke. Wah, aku cocok banget aku. Muga-muga sesuk panitiane karo Mas Green karo Nah, karo Mas Pandi meneh ya. wani piro. Siap, siap. Tenang bae, siap, siap. Wih, Diagendake. oke, siap. Oke. eh ini jadi nanti petugas kelompok 1, 3, dan 4 masing-masing record ya. Jadi nanti biar ini. Terus 124 atau satu dua empat 134, Mas? 124. Pak Satu Jun ini dua berapa? empat. Satu dua Dua 134, empat. empat Mas. kan? 4. Iya. Ya. Jadi kelompok 3 silakan untuk menghilangkan diri dulu dari Zoom. Khusus kelompok 3 silakan Li Sudah. dulu. Sudah. Oh ini Pak Muhammad Triono. Udah semua. Yoko. Oke ya. Ya. Oke. eh Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Langsung aja, gimana kabar teman-teman untuk pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Tadi dengar jadwalnya langsung kelihatannya suaranya langsung cerah ceria gitu ya. Nggak jadi sampai jam setengah 6, terutama kelompok 4 gitu kan. Oke, teman-teman semuanya, untuk hari ini kita pemateri kita nanti ada Pak Junaidi seperti tadi teman-teman dengar ya. Jadi mohon diperhatikan, nanti kita sampai maksimal setengah 10 tuh, jam untuk saat ini. Karena nanti jam setengah 10 teman-teman itu nanti yang
dengan Kepala Biro Kepegawaian Bapak Wawan Junaidi. Jadi nanti teman-teman kalau mau ada pertanyaan silahkan disiapkan ya. Dan link Zoom sudah dibagikan ya Mas untuk Pak Kepala Biro ya. Ada di grup Mas, udah ada. Ada di grup ya. Hmm. Oke. Jadi itu nanti teman-teman kalau bisa jam dan harus bisa itu jam 13 sebelum jam 13.00 itu teman-teman saya harapkan sudah ada di kelas untuk melanjutkan materi dari Bapak Junaidi gitu ya. Oke. Sebelum ini saya perkenalkan dulu pemateri kita. Beliau ini adalah Bapak Dr. Junaidi, Dr. Haji Junaidi MPD. Beliau ini lahir di Boyolali 1967 sebagai pembina utama Widya Iswara Ahli Utama. Jadi pangkat dia udah mentok ini. Ini pensiun nanti 65 atau 70 Pak Jun? Insya Allah 65 dengan regulasi yang lama. Oh, 65. Ini udah jadi tingkatan di Balai Diklat, Pak Jun ini udah Widya Iswara paling tinggi jabatannya ya. Saat ini beliau ini, Pak Junaidi ini bertempat tinggal di Mangku dan Solo. Pengalaman pendidikan beliau sangat-sangat banyak sekali. Yang pasti untuk jadi ada di dalam dan luar negeri. Nanti biar beliau sendiri ya yang menyampaikan biar lebih hebat. Pengalaman jabatan beliau juga sangat banyak sekali, terutama beliau adalah tim nasional evaluator modul Pusdiklat, penulis dan penulis juga penulis modul matematika. Tuh. Nomor rekening perlu saya bacakan nggak Pak Jun? Oke ya, itu aja yang bisa saya perkenalkan. Nanti mungkin Pak Junaidi yang akan memperkenalkan lebih lanjut kepada teman-teman. Itu aja mungkin Pak Junaidi. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada Pak Junaidi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Terima kasih Mas Green, ya, Mbak Lulu dan Mas Wandi. Kita Mbak Lulu kan jalannya nanti. Sekonangan weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus panitia yang saya hormati pula, saya banggakan. Wah, marilah kita bersama-sama pada kesempatan yang baik ini. Kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih dalam limpahan taufik hidayah dan inayahnya, sehingga kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan yaitu Latsar calon pegawai negeri sipil. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, wah, gimana ini? Hatinya, perasaannya ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan Latsar. Kalau nanti Bapak Ibu saya lihat kondisinya sudah agak capek, tapi ini agak pagi ya, tentu tidak ya. Nanti saya akan menyapa penjenengan ya, nanti dijawab ya, kita bersama-sama. Saya kalau mengatakan selamat pagi, jawab saja pagi, pagi, pagi. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, gitu ya nanti ya. Jadi ada tiga hal ya, yaitu eh, selamat pagi, jawab saja pagi, pagi, pagi. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita selama eh, berjam-jam, ngitungnya angel, berjam-jam kita akan ketemu. Saya akan bicara tentang agenda hari pertama, agenda 2. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah mengikuti agenda pertama. Kira-kira sebentar saya juga menyiapkan petelot ya, pelot dan catatan-catatan nanti ya kan. Ini kan biar saya kenal, biar saya
apa itu hafal, dengan Bapak Ibu semuanya. Kemarin kita bicara tentang pertama, agenda pertama. Kira-kira agenda pertama kemarin yang dibahas apa ini? Ya, agenda pertama itu kemarin itu apa saja? Ya, coba. Oke, ada berapa materi kemarin agenda pertama itu? Ada 3 materi, Pak. Ya, coba raise hand. Siapa? Atau mungkin tangannya ditunjukkan. Siapa? Sebut saja. Atau mungkin saya tunjuk aja. Ini ini namanya bagus sekali nih. Dian Rudi Hartono. Dian itu nama depan penyanyi, Dian Piscesa. Rudi Hartono itu pemain bulu tangkis. Nah, Mas Dian. Dari mana Siapa? ini Mas Dian ini? Mas Dian dari mana ini? Dari Kebumen, Bapak. Instansinya apa, Mas Dian ini? Instansi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, unit kerjanya KUA Kewarasan, Bapak. Oh, penyuluh atau penghulu? Penghulu, Bapak. Penghulu. Iya, iya. Oke. Ya, Mas Dian. Kemarin kita kan ketemu terkait dengan agenda pertama. Materinya apa, Mas Dian, kemarin? Saya pengen tahu dulu. Apa kemarin? Un- Untuk materinya terkait wawasan kebangsaan, Bapak. Apalagi? Terus isu kontemporer, Mm-mm. terus terus kesiapsiagaan bela negara. Oke. Ya. Sip. Betul, Mas. Ya. Oke. Ya. Oke, Mas Dian. Terima kasih. Oke, ini Mas Lukman ini. Lukman Nur Rahim. Dari mana ini? Mana ini? Iya Mas Pak, dari mana? dari Man 2 Karanganyar Pak. Oman dua Karanganyar. Oh, J. Rejo. J. Kepalane Bu Terus Wedok wi, Bu J Sopo ini. nembe mawon. Iya, oke oke. J. Oke, Mas, kemarin jenengan di dalam tugas Nggih. nanti kan arahnya kan jenengan kon gawe apa itu RA ya, RA J. ya. Kemarin Rancangan diperkenalkan aktualisasi. Nggih. RA. RA itu apa kemarin? Rencana Rencana aktualisasi. Oke. Berarti jenengan sudah punya gambaran ya, karena nanti ada kaitannya di agenda 2. Kemarin Hmm. dia suruh mengangkat 5 isu ya. Nggih, ya Nah, kemarin minimal 3 ketemu, kemarin. nah, Nggih. ketemu siapa kemarin? Gimana? Anu, Agenda Pak pertama Muklis. Pak Muklis ya. Oke. Iya. 5 agenda, terus di APKL akan ketemu menjadi 3 isu. J. 3 isu nanti kita apa itu setelah 5 isu jadi 3 isu. Terus kita menggunakan yang namanya eh, apa itu USG. USG Nggih. jadi core isu ya. Value isu. Value. Core isu ya. Setelah Nggih. itu nanti kita jadi satu terus jadi judul. Setelah kita pakai Fishbone, analisis Fishbone ya. J. Betul. Jadi tema kan gitu. Nah, nanti Betul. di agenda 2 ini ketemu nanti. Nanti kita Nggih. nanti Mohon akan bimbingannya. masukkan ke nilai berakhlak. Oke, Nggih. ya, bagus, sip. Oke. Coba saya pengen ketemu Bu Siti Fakidah. Ini kami mohon Bapak Ibu semuanya. Di belakang nama itu diberi instansi, saya biar tahu. Misalkan Mbak kelompok 1 Benti Wiharni. Ini dari instansinya mana? MA, MAN, apa KUA mana atau ya, coba di rename ya. Ya, seperti Pak Juni ini kan ada WI Junedi BDK Semarang. Ini kelompok 2 kemarin karena saya di kelompok 2. Oke. Coba diberi nama Bu ini. Bu siapa ini? Bu Benti. Oh, sudah. Man 1 mana Bu Benti? Saya Man 1 Kota Semarang, Bapak. Oh, Semarang. Semarang saja ya. Kota Rumahnya Semarang, rumahnya kota, Kota bukan Semarang yang, ya. iya kan ada 2, ada kabupaten, ada kota. Iya, Saya yang oke. Kota Semarang Insya Allah saya sebagai juga. guru BK. Oh, guru BK. Wah, nggih. Mbak Eka Mulyata Ulfa Oman 1 Brebes. Oke, oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Nggih. Bapak Ibu ini sudah punya sudah punya tugas di agenda 1. Hati-hati, agenda 1 ini nanti ada kaitannya di tugas di agenda 2 hari ketiga.
nanti ada tugas matrik. Maka nanti akan saya berikan penjelasan selama asinkronus, tugas-tugas Bapak Ibu nanti akan saya sampaikan. Tapi nanti saja, ini kita sampai ke materi dulu. Kita menyampaikan materi dulu terkait dengan yang namanya apa itu eh, kita akan bicara di agenda 2 yaitu nilai-nilai PNS yang berakhlak. Nanti kita akan bicara di sana. Makanya nanti ada materi terkait dengan apa itu agenda 2, ada kaitannya dengan, makanya Bapak Ibu sekarang sudah ambil benang merah ya, dari agenda 1 yang kemarin disampaikan oleh Pak Mukhlis, agenda 1, terus di agenda 1 ada kaitannya dengan agenda 2 nanti masuk ke agenda 3 nanti masuk agenda keempat untuk merancang RA. Ya, jadi Bapak Ibu sudah harus mikir, makanya kemarin ketika saya di angkatan 5, itu saya tanyakan terkait dengan tugas nanti berangkat dari agenda 1 harus ada titik tekannya atau harus nyambung dengan agenda 2, agenda 3 dan agenda 4 untuk menyiapkan penjenengan semuanya. Makanya tadi saya mencoba untuk apa itu dengan Mas Lukman terkait dengan apa isu-isu yang diangkat. Kemarin Mas Lukman atau mungkin yang lain. Sekarang saya tanya Mbak Dini Rahmantika. Oke, sampean sudah mengangkat salah satu isu Terkait analisis isu kontemporer, Bapak, atau yang lain? Anda ya analisis isu yang nanti akan jadikan RA. Apa yang diangkat isunya? Kemarin apa Mbak Dian? Ini win mana? Ini salah 3 ini. Salah 3, Bapak. Oh Iya, iya. kemarin kita ada beberapa sih, karena kan kelompok ya, Pak ya. Kita ada. Enggak, sing kelompok sing Oh, sendiri. Yang sendiri. Yang tugas kalau tugas individu. Nanti yang akan diangkat menjadi RA. Sudah ada gambaran belum? insya Allah sudah, Pak. Ya. Kemarin Isu dari yang salah satu inspirasinya juga dari teman-teman isu di kantor, di yang instansi. paling lekat mungkin yang kemarin Yang juga paling nilainya tinggi. Kemarin Allah. dipakai AKPL nilainya tertinggi, USG nilai tertinggi kan itu yang nanti diangkat. Disinformasi sama hoax, Bapak. Oh, terkait apa? Intoleransi. Seperti itu. Intoleransi. Oke. Sip. Ya. Oke, Bapak Ibu, akan saya mulai saja. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan dulu. Wah, ini ada yang ditanyakan? Silakan kalau mau tanya. Oke, baik. Berarti belum ada yang perlu ditanya. Oke, saya akan share screen. Share screen. Udah, kelihatan enggak Bapak Ibu? Kelihatan enggak? Kelihatan, Bapak. Kelihatan, Bapak. Kelihatan, Pak. Oke, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, materi hari ini ya nanti sampai selesai. Ini nanti untuk agenda 2, ini kita total itu 40 JP. Sinkronusnya 16, asinkronusnya 28. Jadi nanti Bapak Ibu banyak bekerja di asinkronusnya. Jadi nanti hari Senin berarti itu hari kedua agenda 2. Hari pertama sekarang, berarti besok penjenengan off ya. Jenengan besok itu off. Seminggu juga Ahad juga off. Senin mulai asinkronus. Nanti akan saya beri tugas. Tugasnya nanti saya upload di BLC. Karena kolabornya masih belum bisa normal ya, itu bukan dari Balidiklat tapi dari pusat, dari LAN. Ya, jadi nanti sementara tugas-tugas kita letakkan di BLC. Makanya Bapak Ibu harus bisa buka BLC, nanti saya upload, tapi kebetulan saya ngajar di angkatan 1, angkatan 2, dan angkatan 4. Ya, jadi nanti Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti bisa melihat di sana
Dan nanti akan saya berikan penjelasan nanti habis Jumat. Nanti akan saya berikan penjelasan cara. Tapi yang jelas setiap tugas LK yang saya upload di LK, LK yang saya upload di BLC, jadi LK yang saya upload di BLC, ini nanti bisa membukanya, ya, bisa membukanya itu sesuai dengan jadwalnya. Jadi tidak bisa. Jadi nanti jenengan hari Sabtu ya libur, ya gunakan libur lah. Ahad libur. Kecuali nanti saya akan beri penjelasan, jenengan masih ingat. Monggo mau misalkan nanti ada tugas yang namanya di hari kedua itu ada benchmarking. Jadi benchmarking itu nanti wawancara dengan instansi untuk dilaporkan. Lah monggo nanti Pak daripada saya Senin monggo tapi hari Senin pun jangan tetap diskusi karena itu kelompok. Maka nanti masing-masing kelompok karena kelompoknya itu ada 10, betul ya? Masing-masing kelompoknya ada 10 ya? Halo? Ya, ada kelompoknya ada 10, maka kelompoknya ini saya pecah lagi nanti. Ada 5, Pak. Oh, kelompoknya ada 5. Tidak. Sebentar, kelompok 1 ada berapa? Jadi 5, Pak. Oh, 5. Kelompok 1 aslinya 10, Pak. Kemarin sudah dipecah jadi 2 kelompok. Oke, ya 1 sudah. dan 2 gitu, Pak. Oke, kelompok 1 tapi ada 1A, 1B gitu ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Kelompok 2, 2A, 2. Oke, berarti sudah sesuai yang saya harapkan. Berarti sudah seperti itu, berarti nanti diskusinya biar tidak terlalu banyak. Berarti nanti kelompok 5, berarti nanti masing-masing kelompok, kalau itu tugasnya kelompok, maka kelompok 1 ya, jadi nanti ada dua tugas kelompok. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita nanti bicara sinkronus, ini. Terus di hari pertama ini ada 5, ini ada nanti tugasnya sinkronus 2. Sinkronus kaitannya core value dan employment plan ASN atau penceramah nanti ada 2. Maka nanti setengah 10 sudah mulai pejabat. Oke, nanti asinkronus, Bapak Ibu, selesai materi ini, jenengan nanti masih istilahnya masih ikut materi, masih ada menyelesaikan materi, namanya asinkronus, itu 5. Maka nanti habis selesai ini ada tugas. Ada tugas itu nanti saya batasi setelah langsung ya Mas. Ada yang itu nama perlu. Oke, Mbak Mas Dian ini di unmute dulu Mas. Oke, sekali lagi nanti habis materi saya, Bapak Ibu nanti ada tugas yaitu bicara tentang asinkronus sampai pukul 23 sampai 59. Artinya apa? Saya batasi untuk upload tugas, saya batasi sampai pukul 12 kurang 1 menit, 23 lebih 59. Oke, jadi hari ini nanti materi dengan saya sinkronus, terus dilanjutkan asinkronus sampai pokoknya uploadnya sampai pukul 11.59. Terus hari kedua, Senin berarti, hari ke-6, maksud saya hari ke-6 untuk kegiatan latsar, tapi hari kedua untuk agenda 2, jadi harus dipisahkan ya. Untuk agenda 2 itu hari kedua, terus untuk mengikuti latsar itu hari ke-6, jenengan ada 10 JP sehari, ya dari pagi sampai sore, tugas penjenengan mengerjakan asinkronus. Nanti akan saya berikan penjelasan. Terus hari ke-7 atau agenda 2 hari ketiga, tepatnya hari Selasa, tanggalnya saya lupa itu tanggal berapa itu. Selasa itu 10 JP. Nanti itu ada tugas juga. Tugasnya itu nanti jenengan membuat tulisan. Nanti saya berikan penjelasan di akhir saja, akhir pertemuan ini. Sama 10 JP. Terus hari Rabu ketemu sinkronus, ya, sinkronus 9 JP, ya. Itu nanti mempresentasikan atau review materi-materi ada 7 itu berakhlak itu, ya,
berorientasi pelayanan, akuntabel, ya, kompeten, harmonis, adaptif, loyalitas, yang terakhir itu kolaborasi. Jadi nanti itu materi kita hari ini. Oke, tentu jenengan sudah ikut MOOC, sudah membaca. Sudah tahu membaca tahu Bapak Ibu? Sudah. Itu nanti kita akan mereview materi-materi itu dan tugas-tugas itu di hari Rabu atau hari ke-8 atau hari kedua untuk agenda 2. Terus hari Kamis ya, hari ke-9 atau hari ke-5 agenda 2 ada kegiatan 2, sinkronusnya 3, asinkronusnya 3, sinkronusnya juga 3. Nanti ada tugas juga. Oke. Setelah itu nanti masuk agenda 3. Jadi ini Bapak Ibu materi-materi yang akan kita lalui selama 1, 2, 3, 4, 5 hari. 5 hari, baik sinkronus maupun asinkronus. Jadi Bapak Ibu nanti persiapan saja. Bapak Ibu yang saya hormati, oke, akan saya mulai ya tentang materi ini yaitu terkait dengan berakhlak. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pembelajaran ini ada kunci poinnya ya, ada kuncinya, ada pokok-pokok kuncinya. Yang pertama itu bagaimana penjenengan adanya perubahan dalam latsar CPNS, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang CPNS, Bapak Ibu harus bisa ya, kira-kira ketika nanti penjenengan sudah masuk artinya sudah masuk dalam lembaga, walaupun sekarang sudah, ini harus tahu kompetensi yang harus dibangun itu apa saja. Termasuk penyelenggaraan latsar, terus ada nilai-nilai AS benar akhlak yang akan kita bahas, keterkaitan antar agenda, tadi sudah saya singgung di awal, keterkaitan antar agenda itu apa saja, terus nanti yang terakhir adalah strategi fasilitasi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Sebentar. Kok enak? Oke, ini harus di slideshow. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu Bapak Ibu bertanya-tanya, apa dasar daripada penyelenggaraan latsar CPNS ini? Dasar hukumnya apa? Ini Bapak Ibu harus tahu ya, harus tahu. Kalau perlu Bapak Ibu membaca, ya. Ternyata latsar yang kita selenggarakan sekarang ini berbeda sekali. Selalu berubah dalam apa itu penyelenggaraan. Maka yang mendasari pelaksanaan daripada latsar ini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, tentu Bapak Ibu di sini sebagai calon pegawai negeri sipil harus memahami hal-hal yang terkait. Kemudian, ya, dasar yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor 11 tentang manajemen ya, PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Dalam hal ini ya, telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020. Jadi kegiatan latsar ini selalu disempurnakan Bapak Ibu. Ya, sekarang panjang waktunya, tapi jenengan online ada asinkronus, nanti ada ketemu juga secara offline nanti di kantor Balediklat Keagamaan Semarang. Mungkin bulan-bulan September mungkin nanti Bapak Ibu baru ke Balediklat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di samping itu diturunkan lagi dari PP diturunkan jadi peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 tentang latsar CPNS diubah yaitu peraturan LAN nomor 10 tahun 2021. Jadi perubahan-perubahan ini tentunya menyempurnakan penyelenggaraan terkait dengan latsar ini.
Kalau tahun 2009 saya dulu kalau saya eh, apa itu mengikuti dulu namanya isinya Prajab. Saya Prajab itu tahun 94 ya 94. Ya, waktunya 21 hari. 21 hari di Bali Diklat belum ada sistem online offline sinkronus asinkronus belum. Dan waktu itu saya yang namanya Prajab bayar sendiri, Pak. Jadi gaji saya sebulan itu CPNS tak nggih bayar apa itu Prajab selama 21 hari habis. Sangune golek utangan nang koperasi. Dulu saya seperti itu, tahun 94. Eh, ya. Kalau dulu saya gajinya masih kecil, Mas. Mbak, gaji saya itu 120.800. Yes, sebulan. Jadi kalau jenengan sekarang tinggal yang rumah makan saja dengan istrinya habis 120 entek saiki. Ya, oke, tapi itu dulu Mas ya. Oke. Baik, terus kemudian keputusan Palalan nomor 580 sama itu tentang kurikulum. Jadi ini diatur kurikulumnya Bapak Ibu. Ya. Terus ada keputusan Kepala LAN nomor 581 itu tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Jadi Latsar ini tidak ada aturan itu terkait dengan yang namanya apa itu dasar hukum diselenggarakannya kegiatan ini. Jadi kegiatan ini tidak ada apa ya, tidak ada aturan, tidak ada dasar hukumnya. Jadi kantor Bali Diklat Keagamaan ini menyelenggarakan seperti ini ya tentu ada aturan-aturan dan perlu Bapak Ibu ketahui ya program ini wajib untuk penjenengan. Jadi instruksi dari pusat setiap Bali Diklat harus menyelenggarakan latsar. Tidak boleh menyelenggarakan kegiatan yang lain. Kegiatan wajib hukumnya fardu ain untuk latsar ini. Artinya apa? Pemerintah itu memikirkan penjenengan semuanya Bapak Ibu. Tidak kok istilahnya apa ya? Tidak kok istilahnya penjenengan itu eh, di nomor jualan tidak. Justru penjenengan itu diutamakan. Utamakan. Karena apa? Karena Bali Diklat ini harus menyelenggarakan wajib hukumnya menyelenggarakan latsar. Tidak boleh ditunda-tunda lagi. Makanya penjenengan harusnya bersyukur ya apa itu setelah menerima SK atau istilahnya apa itu pendapat tugas terus jenengan disuruh apa yang namanya ikut yang namanya latsar. Ini suatu yang luar biasa, nggih. Nggih, baik. Eh, Sebentar. Bapak Ibu yang saya hormati, ini terkait dengan yang namanya latsar. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengikuti latsar ini tentunya harus betul-betul dilaksanakan dengan baik. Jangan istilahnya ada bahasa, alah paling yo lulus. Jangan punya asumsi seperti itu, Bapak Ibu. Oke, ikuti dengan baik. Pertama, yang kedua, ya setelah jangan ikut MOOC, ikuti ini dengan baik. Terus nanti ilmu-ilmu, karena ini membekali penjenengan ya, membekali penjenengan untuk menjadi PNS ya. Ini apa saja yang harus saya lakukan agar penjenengan ketika nanti melaksanakan tugas sudah menguasai hal-hal yang terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada menjadi seorang pegawai negeri sipil. Jadi harus begitu Bapak Ibu. Ya. Oke. Eh, Setelah itu Bapak Ibu, ternyata latsar itu didasari juga apa? Terbitnya surat edaran dari Menpan ya RB nomor 20 tahun 2000 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara memiliki implikasi perubahan kurikulum pelatihan dasar CPNS di agenda 2 dan agenda 3. Nanti ini akan disampaikan. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Oke. Eh Sebenarnya apa toh kita itu kok perlu ya kompetensi pembentukan karakter PNS. Jadi kalau saya pengen tahu karakter itu apa toh?
PNS itu karakternya harus ya kompetensi karakter seorang PNS itu adalah profesional. Sebelum kita masuk ke sana, sebenarnya karakter itu apa? Coba Ciri khusus. ciri khusus. Ini siapa tadi? Watak, Saya Pak. Bu? Bu Siapa tadi? Benti. Bu? Bu Benti. Oke. Benti. Ya, Bu Benti. Ciri khusus. Ada lagi? Watak, Apa? watak. Watak. Oke. Ciri khusus menurut Mbak Benti. Sing bilang anu siapa tadi? Watak itu siapa tadi? Mak siapa? Yang bilang Pak tadi? Pak Sofyan, Saifan. Saya, Apa? Pak. Siapa tadi yang bilang watak tadi siapa? Pak siapa? Ini karena saya di sini karena saya menggunakan slideshow. Nah, jadi sing ketok mung sithik tok. Apa kira-kira yang namanya apa itu karakter itu apa? Karakter bagi menurut kami itu Ya. tanpa harus kita memperkenalkan diri, orang sudah tahu bahwa oh ini ASN. Siapa ini? Saifan. Saifan, oh Mas Saifan. Oke. Identitas, Pak. Identitas. Oke. Siapa lagi nih? Hasanah, Pak. Oke, baik. Oke. Oke. Kira-kira Bapak Ibu, misalkan kalau di kantor Bapak Ibu ini ada misalkan ya, ada di kantor Bapak Ibu itu misalkan kalau pegawai misalkan di situ pegawainya ada 50. Nek kira-kira karakternya apa? Kantorku penak ora, Mas? Enak ora nanti? Nek karakter-karakter pegawai-pegawai atau orang-orang di situ itu semuanya baik, kira-kira nyaman enggak? Nyaman, Pak. Kalau karakternya tidak orang PKB, itu Tidak tentu nyaman. mempengaruhi kan di instansi Bapak Ibu. Ya, Iya, Pak. ya jelas karakter. Makanya kira-kira karakter itu bisa diubah tidak? Bisa, Pak. Bisa. Pak. Dengan cara apa? Dengan cara apa karakter bisa diubah itu? Melatih. Dengan Latihan. karakter-karakter Oke. yang lain. Betul. Jadi gini ya, sebenarnya karakter itu, yaitu munculnya karakter. Itu pertama, itu berawal dari yang namanya perasaan. Perasaan itu akan menimbulkan 1000 pemikiran. Jadi perasaan itu akan menimbulkan 1000 pemikiran. Jadi kalau penjenengan tidak bisa memanage pikiran, maka akan kacau. Pikiran akan melahirkan sebuah kata-kata. Jadi kata-kata itu dasarnya dari pemikiran. Maka kalau penjenengan mau nge-share WA ke grup, pikir dulu. Ini kira-kira nanti kalau saya share ada yang tersinggung tidak? Ada yang sakit hati tidak? Nah, makanya itu namanya ketika penjenengan akan nge-share atau mungkin berkata-kata. Kalau naik WA kan berarti menggunakan kata-kata, menggunakan bahasa di WA. Atau mungkin ketika penjenengan mau bicara, itu mestinya dipikir dulu. Karena pemikiran akan melahirkan sebuah kata-kata. Kata-kata akan melahirkan sebuah perbuatan. Perbuatan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini akan melahirkan sebuah karakter. Jadi itulah karakter. Jadi karakter itu sebenarnya berangkat dari pemikiran. Pemikiran melahirkan kata-kata. Kata-kata akan melahirkan perbuatan. Perbuatan yang diulang-ulang itu akan menjadi karakter. Maka semuanya itu berangkat dari perasaan dan pemikiran. Ini Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu itu ada di pemikiran. Nah, kalau orang itu ketika mau berkata-kata atau mengucapkan sesuatu itu dipikir dulu, berarti penjenengan itu namanya punya frame pemikiran yang baik. Jadi pemikiran penjenengan itu bagus. Oh ya, aku ngarep ngomong ini, kira-kira ada yang tersinggung tidak? Aku ya guyon, walaupun itu guyon Bapak Ibu. Kira-kira apalagi kalau ini dinas. Apalagi kalau ini penjenengan ikut grup di dinas. Misalkan grup resmi di kantor penjenengan. Saya yakin setiap kantor itu punya grup WA.
Hati-hati ketika nanti penjenengan akan mengeluarkan kata-kata. Karena kata-kata itu akan menjadi menyakitkan. Kalau nanti ada orang sakit hati, sakit misalkan ada kata-kata sakit hati, itu akan menimbulkan rasa jengkel, rasa jengkel terhadap orang yang ngomong itu. Kalau rasa jengkel itu akan muncul, maka akan menimbulkan yang namanya hormon kortisol. Ya, hormon kortisol itu bahaya sekali untuk tubuh Bapak Ibu. Karena orang sehat itu kunci utamanya dipengaruhi oleh pola pikir. Pola pikir itu mempengaruhi sekali. Pola pikir ya orang hidup sehat itu harus dipengaruhi oleh pola pikir, pola makan, pola hidup dulu, pola sehat. Ya, saya ulangi lagi, orang yang sehat itu tergantung dari pola pikir, pola hidup, pola makan. Itu tiga itu mempengaruhinya. Misalkan saya memberikan contoh. Ini kaitannya karakter. Misalkan saya punya contoh Bapak. Kenapa ketika kita itu makan kok tidak boleh, misalkan panas kok tidak boleh disebul atau didamoni bahasa Jawa nih. Sebabnya apa? Tahu enggak penjenengan? Kan dalam agama enggak boleh. Mau makan itu walaupun panas itu tunggu dinginnya. Tapi di dalam agama enggak boleh didamoni, enggak boleh. Sebabnya apa? Kira-kira tahu enggak Bapak Ibu? Karbon Itu juga dioksida. gimana? CO2-nya nempel ke makanan, Pak. Apanya yang nempel Tenang di makanan enggak? bakteri. Oke, bagus. Jadi itu karena apa? Yang kita sebul, mulut kita tuh mengeluarkan karbon, terus makanan yang kemebul itu mengeluarkan yang namanya apa itu oksidan, sehingga nanti kalau itu akan campur, itu akan jadi yang namanya kortisol. Ini berbahaya. Makanya enggak boleh. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin di Agenda 1, Penjen bicara tentang perilaku bela negara. Jadi sampai suka PNS itu wajib Pak, bela negara. Karena Penjen sudah menjadi seorang PNS harus terikat dengan aturan-aturan, kode etik dan lain sebagainya. Tidak tidak boleh ya. Dimanapun Bapak itu bekerja, pasti terikat aturan-aturan. Ada kode etik, ada aturan seperti ini, tata tertib itu dalam rangka untuk mengikat penjenengan. Artinya apa? Ketika penjenengan diterima sebagai PNS, itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Oke, regulasi yang diatur. Memang sebagai PNS itu banyak aturan-aturan yang harus ditaati. Pak, enak bekerja di swasta. Swasta pun juga punya aturan. Jadi dimanapun Anda bekerja, atau mungkin jangan dimanapun kita menginjakkan kaki di bumi ini, pasti ada aturan-aturan. Di masjid saja ada aturan, di gereja ada aturan, di kuil ada aturan, semuanya ada aturan-aturan. Ya, ada aturan-aturan yang ada. Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus menunjukkan perilaku bela negara. Yang kedua, aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dalam melaksanakan tugas. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas. Yang kedua ini, aktualisasi nilai-nilai dasar PNS yang disingkat nanti berakhlak. Berakhlak ini nanti akan kita bahas. Sedangkan agenda 3 nanti kita akan bicara tentang smart governance. Ini nanti akan kita bicara terkait dengan peraturan undangan. Dan yang keempat yaitu tentang kompetensi teknis yang dibutuhkan semua sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi Bapak Ibu nanti sebagai PNS itu ada undang-undang yang mengatur, kalau tidak salah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, mungkin sudah direvisi atau belum. Ya, ini Bapak Ibu sebagai seorang PNS itu harus selalu meningkatkan kompetensi. Dan kompetensi itu tidak harus istilahnya itu penugasan dari kantor, tidak. Jangan diwajibkan untuk mencari dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi. Entah itu membayar sendiri atau yang gratis, monggo. Itu menjadi kewajiban sebagai PNS. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Oke, kita nanti akan bicara, ini pertama, itu dari manajemen ASN. Ya. Nah, di dalam manajemen ASN nanti ada dua hal ya, yang di sana ada smart ASN. Smart ASN itu nanti akan dalam manajemen. Jadi maksudnya dalam lembaga instansi Bapak Ibu itu ada
ya, tidak semuanya berjalan dengan lancar. Tapi ada hal-hal yang mungkin dalam rangka penyempurnaan itu ada isu-isu yang menjadi trennya di kantor Bapak Ibu. Makanya nanti Bapak Ibu ketika kita akan bicara RA, maka akan mengangkat isu yang sesuai dengan tusinya Bapak Ibu, tetapi ada kaitannya di kantornya Bapak Ibu. Kalau misalkan di UIN Salatiga, apa yang menjadi isu di sana? Padahal di kantor UIN Salatiga itu sekarang sudah WBK, masuk ke WBBM. Jadi dia sudah punya level yang tinggi kalau karena WBK. Nah, isu yang dikembangkan apa? Istilahnya, isu yang masih berkembang di sana itu apa? Harus diminimalisir. Misalkan Mas Lukman ini MAN. MAN itu apa yang menjadi masalah? Mas Lukman ini MAN 2 Karanganyar ya tadi ya? Ya, misalkan di sana apa? Tentang misalkan banyak guru yang ketika masuk ke kelas terlambat. Atau mungkin banyak guru yang mengajar tuh istilahnya dalam pembelajaran itu masih ada masalah. Berarti atau mungkin bisa jadi terkait dengan kebersihan masih menjadi masalah. Bisa jadi guru-guru di MAN itu belum bisa menggunakan yang namanya IT atau digital. Nah, ini menjadi isu. Isu ini nanti maka ditulis isu ini nanti diskor pakai yang namanya yaitu apa itu AKPL. Itu isu yang nilainya paling tinggi nanti diangkat. Kemarin sudah diajari itu tentu. Nah, dari isu-isu maka muncul penyebabnya isu itu apa? Terus ada gagasan, dari gagasan itu nanti ada kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan itu harus mengandung, yaitu ada 7. Yang namanya yang akan kita bahas ini nanti, yaitu ada 7 yang namanya berakhlak. Yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nanti ini masing-masing 7 berakhlak ini nanti, komponen berakhlak ini akan nanti kita sampaikan. Apa saja kunci pokoknya. Tapi tidak akan saya bahas, ya, tidak akan saya bahas satu persatu, tidak. Nanti Bapak Ibu sudah baca di MOOC. Kemarin malah justru nanti akan saya tanya kata kuncinya apa itu akuntabel itu apa. Tuh. Baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kita nanti akan bicara yang namanya yaitu nilai-nilai dasar ASN. Kita nanti sampai jam 10.30 atau 9.30 ya? Jam 9.30, Pak. Oke, baik. Oke, 9.30 ya. Oke, sekarang nilai-nilai dasar ASN. Dalam agenda pembelajaran ini, penjenengan nanti diharapkan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pokok. Jadi jenengan nanti diharapkan, ya walaupun sekarang penjenengan sudah masuk kerja ya, sudah istilahnya sudah di tempat kerja, walaupun belum dibekali dengan terkait dengan dibekali dengan apa itu nilai-nilai dasar ASN, tapi jenengan sudah bekerja. Apa saja? Pertama, itu memberikan pelayanan prima. Pelayanan itu menjadi kunci pokok. Ya, kalau mungkin di UIN ya, ini tentu nanti penjenengan kelihatan memberikan kalau dosen itu nanti seperti apa? Kalau Mbak Dini ini dosen apa Iya, Pak. Saya dosen, Pak. Oh, dosen ya, oke, ketok nek dosen ya. Suaranya kan rotok galak sidik. Jadi ini memberikan pelayanan prima. Tentu pelayanan prima tidak hanya pada mahasiswa. Memang kunci utamanya di mahasiswa. Tapi sisi yang lain ya memberikan pelayanan-pelayanan sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. Terus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ketika penjenengan nanti diberi kepercayaan, misalkan Mas Lukman, ini mengajar apa Mas Lukman? TIK, Pak. TIK lah. Ini kira-kira jenengan harus bertanggung jawab seperti apa? Misalkan Mas Muhammad Fasih ini di mana Mas Saya Muhammad? di Man 1, Di Man Kudus, 1 Pak. mana? Man 1 Kudus. Oh, Man 1 Kudus. Oke, Man 1 Iya. Kudus ya. Ya, oke.
Di mana satu Kudus diberi tanggung jawab apa? Ya, harus diberi kepercayaan. Tidak hanya terkait dengan itu, mungkin ada tambahan-tambahan tugas tambahan. Sebagai seorang wali kelas, mungkin sekarang buah kamat, atau mungkin pembina ekstrakurikuler, itu harus bertanggung jawab. Jadi ini yang membekali. Terus dan diharapkan penjenengan terus belajar dan mengembangkan. Jadi Bapak Ibu nanti diharapkan tidak hanya aku itu SK ya, tapi harus mengembangkan lah. Kan masing-masing penjenengan nanti mengembangkan tugasnya masing-masing. Karena nanti penjenengan itu ada yang namanya Ekin. Bapak Ibu sudah mencoba untuk membuat laporan Ekin bulanan? Ya, kalau Iya, itu Pak. sudah ada, ini kaitannya dengan tanggung jawab penjenengan, kepercayaan yang diberikan harus dibuat, terus belajar, mengembangkan kapabilitas. Maka tadi saya katakan, jenengan itu mengembangkan kompetensi jangan tergantung balai diklat. Harus ada MOOC yang gratis itu MOOC, ikuti itu, ya. Tapi ikuti jangan hanya mencari sertifikat, harus cari ilmu. Karena banyak guru, mohon maaf ya, laporan-laporan di daerah. Guru-guru itu apa? Saya sudah ikut MOC. Wena iya, MOC itu sudah setiap selesai itu cari. Lah ilmunya tambah tidak. Alah, sih penting untuk sertifikat. Jangan seperti itu. Banyak yang punya seperti itu. Malah saya harapkan, tentu yang diharapkan itu menambah ilmu. Karena di sini harus mengembangkan kapabilitas. Terus saling peduli menghargai perbedaan, berdedikasi, mengutamakan kepentingan tentu kantor, ini penting sekali, harus punya dedikasi yang tinggi. Berinovasi harus ya, sebagai PNS itu harus selalu berinovasi ya. Berinovasi dalam hal apa saja. Pemikiran penjenengan berikan kontribusi kepada kantor. Jadi artinya ketika penjenengan itu orang yang memberikan kontribusi banyak, berdedikasi kepada kantor, insya Allah kantor itu senang dengan kedatangan penjenengan. Jangan sampai ada kantor kedatangan pegawai baru, DMS atau mutasi, itu malah sedih membuat masalah di kantor. Jangan, itu perlu dihindari. Karena penjenengan itu pada prinsipnya ketika diterima sebagai PNS atau mungkin mutasi ke tempat yang penjenengan pilih itu menjadi sebuah pilihan. Jadi jangan sampai ke situ tuh malah menambah beban. Menambah beban siapa? Kantor, dalam hal ini mungkin pimpinan. Wah, pimpinan ini duwe anak buah mukidi dan mumet. Ya, itu jangan sampai. Berikan kontribusi yang terbaik untuk kantor. Kantor itu kan bagian dari rumahmu. Coba bayangkan saja. Kalau Mas Saifan ini dari MTS mana Mas Saifan? MTS 6 Boyolali. Mas MTS mana? MTS 6 Boyolali. Ngemplak berarti, ngemplak. J. Keluar bandara. J. Nah, sampai nak nyambut gaji tinggal yang Waduk Cengklik terus. Terus ya. Karena itu dekat Waduk Cengklik, dekat bandara itu. Jadi satu-satunya MTS yang punya bandara itu MTS 6 Boyolali itu. Kepalanya Pak Samuji ya? Lagi di depan saya. Oh, ada di panjenengan. Loh, jadi ikut kegiatan apa itu? Kok ramai suaranya Pak Samuji kerumun? J. Kegiatan apa itu? Boten niki sedang ruang guru terus sambil ngobrol biasa. Oh. Harus di Pak Pak Jun jangan keras-keras Pak. Mana udah? Pak Samuji jangan keras-keras. Oke. Baik, jadi misalkan rumahnya Mas mana? Mas Saifan itu. Mas Saifan rumahnya mana? Rumahnya Pekalongan, Bapak. Oh, Pekalongan berarti kos di situ. J, ngontrak. Oke, baik. Misalkan Bapak Ibu, misalkan ini saya salah satu pegawai, ya. Kalau ke kantor itu misalkan perjalanan 1 jam ke kantor, misal PP 2 jam. Penjenengan kantor itu kan mulai di kantor itu berapa jam penjenengan? Penjenengan di kantor itu berapa jam? Yang guru sampai jam 2:30, Pak. Kalau Ya, yang berapa jam? Berarti itu ada sekitar 8 jam ya. Sekitar 8 jam ya. Oke, nek jam 7 sampai ya 7:30 atau 8 jam gitu aja. Taruh 8 jam. Tapi kan tidak mungkin ketika finger itu jam 7 atau setengah 8, tidak mungkin setengah 8 pas tidak. Paling tidak ya nek pegawai anyar itu ya jam itu teko sregep kan nek pegawai anyar. Nek serodok lawas iki serodok molor biasanya ngono. Nah, oke. Lah, misalkan penjenengan itu di kantor itu 8 jam. Terus nanti pulangnya tidak terus pulang, misalkan taruhlah
sebelum dan sesudah itu 9 jam sehari. Nah, berarti perjalanannya 2 jam, berarti 11 jam. 11 jam kalau 24 dikurangi 11, itu berarti masih berapa? Masih 13. 13 tidurnya taruhlah jenengan 7 jam. Berarti jenengan itu 13 tambah 7 berarti 20. Berarti ngobrol dengan keluarga itu hanya 4 jam. Kan 24. Sekarang jenengan kira-kira urip neng kantor karo urip neng omah suwe ndi? Suwe neng kantor kan, Bapak Ibu? 50% lebih hidup penjenengan itu habis di kantor. Artinya apa? Berikan kontribusi terbaik untuk kantor. Karena hidupmu itu di kantor. Maka harus penjenengan 8 tadi, 7 tadi berakhlak, berikan pelayanan. Ya, itu untuk penjenengan untuk orang lain. Yang kedua, A itu akuntabel, itu untuk penjenengan sendiri. Akuntabel itu berarti memberikan kepercayaan pada semuanya saja, bisa dipercaya. Ya, akuntabel ya, berarti berakhlak ya, akuntabel. K kompeten, kompeten itu penjenengan sendiri. Jadi dalam rangka untuk penjenengan memberikan kontribusi kepada kantor itu harus kompeten, berakhlak. L loyalitas, jenengan harus loyalitas, tentunya loyal pada teman, loyal pada pimpinan, loyal kepada negara, itu penting sekali. Ya, berakhlak, itu kompeten loyal ya, berakhlak. L A adaptif, harus bisa menyesuaikan diri, dengan dimanapun posisinya. Orang yang hebat itu yang pandai beradaptasi atau bisa menyesuaikan diri. Jadi jenengan tuh kompetensi ini ora iso menyesuaikan kompetensi, tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu kalah dengan orang yang tidak pinter ning pinter beradaptasi. Ingat-ingat itu. Jadi orang yang kompeten ning ora iso adaptasi, adaptif. Ya, itu jenengan akan kalah, pinter itu kalah dengan orang yang pinter beradaptasi. Karena adaptasi itu akan banyak teman. Kalau banyak teman berarti ada kolaborasi. Kalau banyak kolaborasi berarti akan menciptakan sebuah kebersamaan. Maka kantor itu akan hebat. Itu ketika yang pertama ada teamwork. Orang kantor yang akan maju itu pertama ada teamwork. Setelah ada teamwork ya, ada teamwork, networking. Setelah ada networking, ya, ada teamwork, networking, inovasi. Yang terakhir adalah kolaborasi. 4 hal ini, kalau setiap pegawai ada punya seperti ini, ditambah nilai-nilai ASN ini, luar biasa. Kantor ada misalkan ada 50 pegawai, ya cukup ada 30 saja yang seperti itu. Oh, kantor akan maju sekali. Karena ini ada semuanya nih, berinovasi, membangun kerjasama, networking. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Kita akan bicara tentang indikator. Jadi nanti sebentar, saya juga harus melihat apa itu. Mas Fandi, nanti kalau dari sudah siap, jenengan ngabari ya. Oke, berorientasi pada pelayanan. Akuntabel ini yang akan kita bahas. Jadi berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ini harus dimiliki setiap PNS ya, harus ini. Ya, pelayanan itu menjadi kunci pokok pertama. Jangan berprinsip kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu harus dihilangkan. Tidak boleh seperti itu sebagai PNS. Maka PNS itu menjadi, mohon maaf ya, PNS itu menjadi istilahnya menjadi cerminan masyarakat. Alah, pegawai negeri penak. Zaman dulu. Nah, sekarang sudah tidak. Pegawai negeri itu enak sekali. Di desa saya itu kalau guru-guru dulu, itu pagi berangkat pulang jam 8 ke sawah, terus baru ke sekolahan itu paling jam 8 lebih. Terus mau ngajar sedelo, selesai salat zuhur nyang sawah meneh. Dulu seperti itu. Sekarang sudah tidak ada. Maka pelayanan itu penting sekali. Akuntabel itu menjadi kunci dalam nanti melayani. Kompeten, penjenengan harus pinter, harus berkembang, harus meningkatkan, itu kuncinya. Apalagi jenengan cek nom-nom, misalkan Mas Sopo Izudin ini mesti cek nom iki nonton wajah. Ini harus meningkatkan terus kompetensi yang ada.
harus ikut kalau tidak harus cari sekarang tuh yang namanya pelatihan gratis banyak, webinar ikuti nambah ilmu ya. Sekarang cari ilmu itu kemana-mana sih bisa gampang sekali ya. Justru tantangannya berat. Nah Mas Izudin itu di KUA apa guru itu ya? KUA, Pak. KUA berarti jenengan harus, apalagi jenengan melayani masyarakat yang sifatnya heterogen. Lebih enak guru, nek guru itu yang dilayani jelas masyarakatnya masyarakat yang homogen, dosen juga homogen. Tapi kalau kakak itu heterogen, lebih berat itu. Ya, berbagai apa latar belakang. Harmonis ya. Ya, jadi kalau harmonis ya bagaimana kita di kantor? Nah kantor yo orang dikonco, bahaya ini di wong anyar itu harus ketemu orang, misalkan yang orang baru di instansi itu harus menyapa dulu, harus jemput bola, artinya jemput bola itu ketika ketemu ya harus andap asornya tinggi, terus misalkan menyapa dulu, jangan jangan takut tapi mohon ketika ketemu yang senior senior atau yang sudah lama. Mohon bimbingan saya Pak Izudin, ini orang baru misalkan, atau mungkin Ibu Umi di IAIN ini ketemu dosen-dosen senior. Saya orang walaupun jenengan mungkin S3, yang lain baru S2, S1 ada dosen senior S2. Jenengan S3 ya. Jangan saya S3, oh, jangan. Tadi tegur sapa. Mohon bimbingannya Bapak, mohon arahannya. Saya menjadi dosen baru. Saya harapkan itu penting sekali ketika ada orang di seperti itu, apalagi kita hidup di Jawa, Pak. Di Jawa itu yang namanya digituan tuh sudah terenyuh, Pak. Ini penting ini untuk menciptakan harmonis. Loyal, tadi sudah saya sampaikan. Loyal itu ya loyal kepada siapapun. Diberikan tugas oleh pimpinan, oke. Jangan banyak menjawab. Siap laksanakan. Nah, tentara itu enggak ada. Ketika ketemu orang yang pangkatnya lebih komandannya, siap lah, selalu siap. Salah ya biar bilang siap salah kan gitu. Itu di dunia militer. Jadi di dunia militer ini salah ditegur siap salah gitu. Ini kita itu kalah, manajemennya kalah dengan dunia militer. Ya. Ini Mbak, ini. Adaptif tadi sudah saya sampaikan. Adaptif itu ya bisa istilahnya dengan orang lain itu bisa menyesuaikan diri dimanapun juga. Tapi kalau nanti ada di kantor itu ada gap-gap sana, hati-hati, jangan terbawa. Jangan terbawa. Ya, wah ini anu geng-gengan. Harus bisa membaur. Ya, harus membaur. Ini. Terus kolaboratif. Ya, ini kerjasama ya. Pelaksanaan tugas harus kerjasama, kolaboratif dengan siapapun. Nanti jadi kelompok ini, waduh aku kelompokku yang kayak jangan. Pokoknya dengan siapapun. Nah, berikan kontribusi yang terbaik. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Ada 7, tadi sudah saya sampaikan. Ini nanti yang akan kita satu persatu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan bicara tentang orientasi pelayanan, kompeten, loyal, adaptif, akuntabel, harmonis, kolaboratif. Atau kalau saya urutkan orientasi pelayanan, akuntabel, singkatannya ya, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Semuanya yang akan dibahas konsepnya. Yang kedua adalah panduan perilakunya. Yang ketiga adalah orientasi terkait dengan pelayanan. Atau kalau akuntabel ya terkait dengan akuntabel dalam konteks organisasi. Jadi itu semuanya yang akan menjadi dasar penjenengan ketika nanti melaksanakan tugas. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Kita bicara tentang pertama, yaitu terkait berorientasi pelayanan. Pelayanan itu apa saja? Ada kunci pokoknya, Bapak Ibu. Ya. Apa itu kunci pokok dalam pelayanan itu? Yaitu yang pertama, yang perlu menjadi kata kunci, yaitu ada responsivitas. Kita harus respon. Jadi kalau ada pelayanan misalkan, jangan kalau misalkan kita ada di kantor, ada tamu, apalagi kemudian nanti dilempatkan di sebagai des ya, artinya orang yang menerima tamu, itu jenengan itu harus responsivitas, respon itu adalah. Jadi ketika ada yang tanya, ketika ada tamu, langsung dijemput. Ada yang bisa dibantu, ya di situ ada kualitas, ada kepelayanan. Jadi memberikan pelayanan, jangan sampai malah justru nanti kalau ada orang bertamu malah minggir, salah karepe, wah jangan. Makanya
di dalam berorientasi pelayanan itu memfasilitasi ini apa? Ini kan pegawai itu harus eh, mampu ya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, melakukan perbaikan tiada henti. Jadi itu sesuai tusi Bapak Ibu semuanya, ya. Sesuai dengan tusi Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, yaitu agenda 2, ini nanti definisinya yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ya. Lah kode etiknya apa? Memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah itu penting, cekatan, ya, solutif, ya, terus dapat diandalkan melakukan perbaikan nanti. Jadi ramah itu penting, Pak Bu. Yaitu tidak hanya pada orang yang dilayani. Misalkan jenengan nanti ditempatkan di kepegawaian. Kepegawaian itu tugasnya adalah, ya, ini ada kaitannya dengan teman yang lain. Ya, mungkin nanti ya, penjenengan harus menyadari kalau misalkan ada tusi nanti yang di dalam tusi itu penjenengan apa itu istilahnya melayani teman satu kantor itu harus hati-hati. Kadang-kadang apa itu kantor teman-teman justru kantor teman-teman satu kantor itu lebih lebih anu ya sensitif. Misalkan jenengan teko di WA teko ya karena jenengan pelayanan itu HP itu selalu istilahnya kalau bekerja ya diletakkan di depan penjenengan ketika ada orang tanya Mbak atau Mas iki mau anu aku kudu ngumpul kayak opo harus karena pegawai itu kondisinya itu macam-macam ada yang cerdas ada yang biasa kompetensi biasa-biasa aja oh nek opo jerte kok wae itu macam-macam. Nah, kemarin peserta itu ya ada yang apa? Saya akan berikan pelayanan yang terbaik. Jadi jangan ya memberikan pelayanan terbaik. Oh ya, ada yang bisa dibantu? Jangan ditelepon, jangan saja. Ya. Waalaikumsalam misalkan. Ada yang misalkan saya telepon sama Mbak Hasanatul. Assalamualaikum Mbak Hasanatul. Misalkan jangan bagian misalkan bagian kepegawaian atau bagian yang lain melayani lah. Ada sesuatu yang saya tanyakan. Jangan panitia latsar. Mbak Kasanatul. Assalamualaikum, Mbak Kasanatul. Ya. Ini Pak, ada yang bisa dibantu? Oh, baru bisa sarapan satu. Ya. Salam. Tolong Ya. di dulu di Pak Jun mengingatkan iya gimana? Oke. Gimana Mas Green? Halo? mengingatkan waktunya karena sebentar lagi kan ada Oke, siap. Oke, Mas. Oke. Delok. Oke. Oke. Ini misalkan Mbak Kasanatul. Oke, ada yang bisa tuh Pak Jun. Ini namanya berorientasi pada pelayanan. Akuntabel. Gimana ini akuntabel ini? Ya. Jadi ini indikatornya apa? Akuntabel itu ya Bapak Ibu harus punya konsep teori dan tanggung jawab kepercayaan yang diberikan. Kalau jenengan sudah diberikan kepercayaan oleh pimpinan ya dikerjakan dengan baik. Dikerjakan dengan baik ya. Ada aturannya, ada ini harus begitu. Makanya di sini tujuannya apa? Aktualisasi nilai akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas jabatan. Makanya jenengan harus menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Ya, ada perilaku, ada kode etiknya. Memberikan contoh perilaku pelaksanaan tugas dengan jujur. Jenengan harus jujur, tanggung jawab. Ya, apalagi nanti kaitannya jenengan, misalkan kaitannya dipercaya menjadi keuangan, BMN. Itu hal-hal yang ada kaitannya dengan apa ya tugas negara. Jadi ada disiplin tinggi, ya berintegritas tinggi, penggunaan ini barang-barang milik negara ini penting sekali. Jadi penjenengan betul-betul harus apa bisa memberikan apa menunjukkan sikap jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin dan sebagainya. Akuntabel itu apa kata kunci? Akuntabel itu apa kata kuncinya? Integritas. Ya, integritas itu penting sekali, Pak. Konsisten, ya, konsisten terhadap pekerjaan, dapat dipercaya dan transparan. Kalimat afirmasinya, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Itu penting sekali. Jadi jangan sampai penjenengan ketika bekerja ya ini tidak bisa dipercaya. Harus tanggung jawab pekerjaan selesai. Ya, akuntabilitas. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab jujur ini penting sekali. Oke, kompeten Bapak Ibu. Ini kompeten itu Bapak Ibu harus ya. Ini upaya pemahaman pentingnya perlunya mengamalkan nilai kompeten. Jadi kompeten itu menjadi kunci pokok, Pak. Bapak Ibu dalam bekerja itu harus kompeten ya, kinerjanya baik
Ya, kinerjanya tidak hanya baik tapi terbaik. Sukses. Ya, gawean karena pekerjaan itu pertama itu ukurannya itu sesuai dengan tujuan atau tidak. Itu pertama. Kedua, waktu. Waktu itu penting. Ya, penting sekali, ya. Jadi kalau misalkan kerjanya bagus sempurna, tapi waktunya diberi batas 2 hari, tapi selesainya sebulan, percuma. Oke, sukses itu tadi, keberhasilan. Nah, ini sesuai dengan tujuan tadi. Eh, tentu di sini ahli dalam bidangnya. Kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Itu konsepnya. Jadi jenengan kalau bekerja itu harus berkembang. Kalau jenengan sudah dikai kepercayaan seperti itu. Oke. Yang keempat, ya, ini terkait dengan yang namanya harmonis. Apa itu harmonis, Bapak Ibu? Ya, ini diharapkan mengaktualisasikan nilai harmonis dalam melaksanakan tugas jabatan. Jadi, nilai harmonis itu melalui substansi pembelajaran terkait dengan menghargai setiap orang. Penting sekali, Pak. Maka tadi saya katakan itu kaitannya dengan watak. Ada kaitannya dengan karakter. Ya, karakter itu penting sekali. Karakter itu bagaimana memberikan senyum, katanya kalau dalam agama kan ibadah. Ibadah. Jadi ketika ketemu orang lain senyum. Kondisi pemerasan dari rumah jangan dibawa ke kantor. Itu tidak baik. Ya, itu tidak baik. Ada orang mengatakan, Pak, orangnya diem. Oh, berarti nanti tadi di rumah mesti di bapak-bapak itu kok pendiam. Oh, berarti itu di rumah mesti di mau padu karo bojone, seneni karo bojone. Tidak boleh. Kalau sudah dalam perjalanan harus. Karena apa? Ini akan menciptakan harmonis. Harmonis, ya. Nah, ketika harmonis itu ya tentu ini akan apa ya, menciptakan kantor itu enak sekali. Jadi kantormu itu surgamu. Nah, jadi kalau di kantor itu upayakan nikmat sekali. Nikmat sekali. Baik. Oke, sebentar lagi. Yang peduli. Jadi kalau kata kuncinya harmonis, care, peduli, perbedaan itu biasa. Perbedaan itu biasa. Jadi kalau ada perbedaan itu biasa. Tapi harus jangan terus orang yang beda terus istilahnya nanti jadi anyel, jangan. Jadi benci, jangan. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Oke, baik. Yang kelima, loyal. Halo? Pak Jun, Ya, sudah. 931 Bapak. Oke, baik. Ya, oke, kita sampai 5, nanti kurang ada 2, oke, atau 3. Nanti kita lanjutkan sehabis pukul apa itu 13, nggih. Jam berapa Mas Green nanti, Mas? 13.00 ya, Pak. Ya, halo. 13.00. Oke, habis Jumat. 13.00. Oke, baik Mas Green. Ya Allah. Oke, ternyata dengan teman-teman ini luar biasa. Oke, nanti pukul 13 kita ketemu lagi ya, insya Allah ya. Oke. Terima kasih Mas Green ya atas waktunya. Monggo Mas Green, saya kembalikan dari saya. Nanti dilanjut kembali ya. Jam 13, nggih. Iya, Pak. Iya, Pak, insya Allah. Sampai ketemu nanti. Iya, oke. Makasih. Monggo Mas Green. Dan Ya, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, untuk Pak Jun saat ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti kita bergabung lagi jam 13.00 ya. Untuk kelompok 1, 2, 4. Pak. Ya. Dengan link yang sama, Pak. Ya? Dengan link yang sama. Iya, linknya sama. Terus kemudian saat ini teman-teman bisa bergabung dengan link yang sudah kita infokan di grup untuk mengikuti ini ya, Zoom dengan Kabiro Kepegawaian Bapak Wawan Junaidi. Baik, Pak. Monggo silahkan teman-teman, silahkan. Terima kasih Mas, izin live. Pak, izin bertanya, berarti recordnya di stop dulu ya ini ya? Iya, Ya, stop dulu aja. Oke. Oh ya.